أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir halaman 426. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, man aktsara zikral qabri wajadahu rawdatan min riyadil jannah wa man ghafala an dzikrihi wajadahu hufratan min hufarin nar. Barang siapa yang aksar, yang selalu memperbanyak zikral qabri, mengingat, menyebut kubur, mengingatkan sesama tentang kubur, mengingatkan keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita tentang hakikat bahwa semua kita pasti akan ke sana. Hanya dengan itu, aksara zikral qabr, selalu memperbanyak, saling mengingatkan satu dengan yang lain, maka wajadahu raudhatan min riyadil jannah, kelak hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapati kuburnya sebagai taman-taman syurga. Wa man ghafala an dzikrihi, dan siapa yang lalai, abai dari mengingat kubur, maka wajadahu hufratan min hufarin nar, dia akan dapati kuburnya sebagai hufrah, yaitu jurang, min hufarin nar, dari jurang-jurangnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan wadzakir, Allah mengingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dengan kita saling mengingatkan, maka peringatan itu dipastikan akan menghadirkan manfaat bagi orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan cahaya iman dan tidak gelap dengan cahaya kemaksiatan. Ketika misalnya apa yang disampaikan Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau mengatakan man aktsara zikral mauti, siapa yang terbiasa mengingat kematian, yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa setelah mati tempatnya adalah kubur. Alamnya disebut dengan alam barzakh, dan yang siapapun mengingat itu
Maka beliau mengatakan tulayyinu bihi qulubahum, dengan zikrul qabr atau zikrul qabr, zikrul maut, maka akan melembutkan hati kita. Tulayyin, ya, Anda bihi dengan zikrul maut akan melembutkan qalb, hati. Dan kalau sudah hatinya lembut, kalau kita rujuk kepada surat Ali Imran 159, orang-orang yang punya kelembutan hati itu adalah orang-orang yang Allah curahkan kepadanya rahmat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat dari Allah yang diturunkanlah hatimu bisa lembut, ya. Dan kelembutan hati tadi dijemput dengan mengingat kubur. Berarti dengan mengingat kubur kita mengundang rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itulah juga menjadikan hati kita menjadi lembut. Bukankah kalau kita masuk kubur nanti ada orang yang menziarahi kita, doa mereka kepada Allah adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dan rahmati. Ketika kita meninggal dunia, jenazah kita disalatkan pun doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu juga, rahmati ya Allah, ya. Bukankah menjelang sakaratul maut pun surat Ali Imran ayat 8 yang pernah kita bahas juga, bahwa doa kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sakaratul maut yang kita minta sama Allah rahmah. Meninggal dunia, jenazah kita didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu rahmah. Di dalam kubur kita diziarahi, mereka mendoakan kita dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu rahmah. Masuk surga pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, karena rahmat Allah. Dan bukti bahwa Allah merahmati seseorang adalah lintalahum, yaitu hatinya lembut. Dan kelembutan hati bisa dicapai dengan zikrul qabr, mengingat kubur, ya. Sehingga Siti Aisyah pernah kedatangan salah seorang sahabiyah, ya, syakat, mengadukan, istika atau syakwa, ya, mengadukan tentang qasawatu qalbiha, tentang keras hatinya, hati yang sulit menerima nasihat, hati yang tidak merespon kebaikan, hati yang tidak disiplin dalam ketaatan, hati yang tidak menikmati ibadah, hati yang tidak bisa kemudian mencintai ibadah itu. Qasawatu qalbiha, dia adukan tentang kondisi hatinya yang keras. Dan perintah Siti Aisyah hanya satu, Anda ziarah kubur saja, datang kubur sana, termenunglah di sana, zikrul mautlah di sana, zikrul qabrlah di sana. Karena gambaran raudhah, taman itu kan gambaran sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Kubur yang menyenangkan. Kita ingin di sana senang. Kita ingin di sana simbolnya adalah taman-taman surga. Bukan berarti kemudian seolah-olah taman surga Allah hadirkan di situ, bukan. Tapi simbol ketentraman, simbol kenyamanan, simbol kesejukan, simbol kebahagiaan, simbol kenyamanan dan seterusnya. Ya, raudhah hanya satu di antara sekian banyak taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ketentraman, kenyamanan, kesejukan, kebahagiaan di sana?
ternyata ringkas saja. Sebelum masuk harus sering ingat. Jangan pernah ghaflah, jangan pernah lalai. Ya, minimal setiap hari kita ada porsi waktu kita untuk mengingat itu. Entah sebelum tidur, ya, dalam doa kita ketika kita berdoa dengan Bismikallahumma amutu wa ahya, hadirkan gambaran bahwa memang dengan nama Allah ya Rabb, amutu, saya siap mati, wa ahya, dan saya siap hidup lagi jika engkau kehendaki. Maka tatkala kita bangun tidur, kita merespon dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah, alhamdulillah, hamba bersyukur ya Rabb, engkau telah menghidupkan hamba kembali. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya engkau mematikan hamba. Sebenarnya hamba sudah siap ya Allah, tapi alhamdulillah hamba hidup lagi. Berarti ada kesempatan menambah kebaikan demi kebaikan. Setiap malam kita diingatkan lagi, terus begitu. Bahkan Allah sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam salah satu ayatnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu mayit dan sesungguhnya mereka juga mayit. Allah sampai mengatakan sesungguhnya engkau mayit. Apa maknanya? Dalam ilmu balaghah ini disebut dengan i'tibar ma sayakun. Allah sedang menghadirkan sebuah gambaran kepada Nabi SAW bahwa engkau pun pada akhirnya akan menjadi mayit, wahai Muhammad SAW. Jadi Allah mengingatkan Nabi tentang apa? Tentang kuburnya. Engkau akan menjadi mayit yang nanti juga akan dimasukkan ke dalam kubur, dan mereka pun akan menjadi mayit yang juga sama. Dunia itu proses untuk kita sampai ke sana. Maka Imam Sufyan Tsuri mengingatkan, faman aksara dzikral qabri wajada qabrahu raudatan min riyadil jannah wa man ghafala an dzikrihi wajada qabrahu hufratan min hufarin niran atau min hufarin nar. Kemudian tata'ajjab al-ardu mimman yumahhida madja'ah wa yusawwi firashahu lin-nawm wa taqul ya ibn adam ala tadhkur tula raqadika fi jawfi wa ma baini wa bainaka syai'. Bumi itu heran, Pak, sama orang yang masih bisa tidur telentang. Bumi itu heran, takjub, heran sama orang-orang yang masih bisa membentangkan kasurnya. Untuk apa? Untuk tidur. Orang-orang yang masih bisa tidur telentang, orang-orang yang masih membuka kasurnya dengan empuk dan nyaman agar dia bisa tidur nyenyak. Bumi heran. Kenapa? Wa taqul, dan bumi berkata, ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, ala tadhkur tula raqadika, tidakkah engkau mengingat ada saatnya engkau akan tidur panjang? Di dunia ini tidur kita jangan kita anggap sebagai tidur yang kita harapkan nyenyak dan panjang. Bumi mengingatkan, tidur panjangmu nanti di dalam jaufi, di dalam perutku. Selama engkau ada di atasku, wa ma baini wa bainaka syai', selama engkau berada di atasku, jarak antara diriku dengan dirimu itu seperti tidak ada batas. Ya. Tanah dengan kasur kita, Pak, itu jaraknya berapa senti? Oke, tanah. Habis itu pakai apa sih? Urukan. Habis urukan, adukan. Habis adukan, keramik. Habis keramik, kalau yang tidurnya di atas lantai, udah kelar, segitu doang jaraknya. Ya. Kalau yang kasurnya kasur kapuk itu, nah masih ada jarak lah, dikit gitu. Ya. Naik dikit kasurnya, kasur ranjang begitu. Ya segitu doang jaraknya. Ingat kata bumi,
jarak antara dirimu dengan diriku itu hanya segitu saja. Kenapa engkau bisa tidur nyenyak di atasku yang jarak antara tempat tidurmu denganku saja hanya segitu, tapi engkau bisa tidur nyenyak, sementara harus yang kau meyakini tidur nyenyakmu ketika engkau masuk ke dalam perutku. Maka bumi heran kalau masih ada orang yang bisa tidur nyenyak, Pak. Apalagi khatib tuh heran kalau ada orang yang lagi khutbah Jumat tidur nyenyak, tuh khatib heran itu. Salah saya di mana ini kan gitu ya? Apa saya khutbah ini kurang menarik kan begitu, heran itu khatib itu. Apalagi bumi kan begitu, Pak. Khatib aja yang melihat jauh itu bisa heran, bumi yang antara dia duduk dengan tanah itu jaraknya tidak seberapa, sementara kita akan masuk ke dalam perutnya itu, heran kok bisa ini? Masih bisa tidur nyenyak itu. Subhanallah. Maka ya, dalam konteks tidur itu ada yang disebut dengan raqad atau ruqud. Ya, kalau orang Arab condet bilangnya regut. Ya. Ada yang disebut dengan naum. Ada yang disebut dengan sinah. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah dengan naum itu beda. Kalau sinah itu tidur sekejap mata, itu sinah namanya. Biasanya tidur-tidur di kereta itu ya, sambil gelantungan tangan. Itu sinah namanya. Tapi kalau naum itu tidur panjang. Makanya disebutkan ya, bahwa yusawwi firasyahu lin-naum, dia bentangkan kasurnya seolah-olah pengen tidur panjang. Padahal yang namanya tidur panjang pun di dalam kubur saja masih disebut sebagai raqaduka, tidur sejenak. Di dalam kubur saja disebut sebagai raqad atau ruqud, tidur sejenak. Ya. Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Abu Dzar ya Al-Ghifari, disebutnya sebagai naumah. Naumatal aris, bukan naumal aris, tapi naumatal aris. Bukan tidur panjangnya pengantin baru, tapi tidurnya ala pengantin baru. Naumah. Ya. Kalau pengantin baru tidurnya gimana, Pak? Ada yang nyenyak gak tidurnya? Pengantin baru udah lupa semua ya? Atau malah nggak bisa tidur nyenyak karena mikirin vendor belum lunas semua. Subhanallah. Artinya memang tidak ada kata tidur. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sebagai la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, yang maha hidup, dan dia tidak mungkin tidur sejenak apalagi tidur panjang. Pesan luar biasa. Ya. Bahwa kita pun seyogianya tidak sampai menjadikan dunia untuk tidur panjang. Ya. Kecuali kita Allah takdirkan sebagai Ashabul Kahfi jilid 2, Pak. Nah, itu silahkanlah. 309 tahun. Bangun-bangun mata uang sudah berubah. Bangun-bangun lingkungan infrastruktur sudah berubah, pasar sudah berubah. Ya, 309 tahun. Ya, masalahnya kan kita bukan Ashabul Kahfi kita. Ya. Betul nggak? Baca Al-Kahfi juga mungkin belum tentu sering juga kita. Pengen jadi Ashabul Kahfi. Taib. Inilah bahasa sindiran bumi kepada kita. Buat semua kita yang masih bisa tidur telentang. Tidur telentang itu tidur apa? Tidur santai gitu ya. Tapi kalau tidur miring kanan ini kan kadang nyesek bangun lagi gitu ya, kalau nggak biasa. Simbol kita siap juga untuk tidur miring ke kanan atau ditidurkan dengan dimiringkan ke sebelah kanan nantinya. Saya nggak tidur miring kanan, Ustaz. Saya juga nggak tidur telentang saya. Saya tidurnya sambil duduk kok itu, Masya Allah ya. Tidur sambil
dulu. Baik. Wa qila li ba'dhi zuhad, dikatakan kepada sebagian ahli zuhud, ya, ma aballul 'idhat, qala an-nazar ila mahallatil amwat. Ya. Apa sih nasihat yang paling basah, yang enggak kering-kering gitu? Nasihat yang membuat kita akan terus basah, balal. Ya. Kemudian dikatakan nasihat yang paling bisa membuat lisan kita basah, mata kita basah, hati kita basah adalah apa? Unzur ila mahallatil amwat. Lihatlah terminal terakhirnya orang yang sudah meninggal dunia. Terminal terakhirnya mayit atau amwat. Di mana terminal terakhirnya dia? Ya. Kalau dalam konteks dunia, ya adalah kubur. Tapi dalam konteks akhirat, itu terminal pertamanya. Dalam anak tangga akhirat. Tapi dalam perspektif kita dunia, ini adalah terminalnya. Ya, pemberhentian dia. Nah, bagaimana supaya lisan kita basah? Hati kita basah, mata kita basah. Ya sering-sering melihat ke sana. Ya. Cuman heran saya ngelihat ada satu mini klaster di satu tempat di Depok ini. Itu sampai sekarang itu beberapa rumah itu belum laku, Pak. Kenapa? Karena ngadepnya ke kuburan. Bahkan ada satu tanah kapling yang belum laku, belum kejual-jual, tanahnya doang. Ya, nggak tahu kenapa itu. Kira-kira ngadep kuburan ya. Ada satunya lagi itu di sebelah kuburan persis di tempat di daerah pemakaman, ya di daerah ya, Tambarehe. Ya. Itu rumah tengahnya itu belum laku juga. Ya. Padahal bisa jadi kalau orang ngincer river view gitu ya, rumah misalnya apa ini ada kuburan view kan luar biasa ya. Bukan jendela pagi lihat kuburan, Masya Allah. Tutup jendela maghrib lihat kuburan. Mudah-mudahan bisa nggak nyenyak tidur kali gitu ya. Kenapa dibuat sesuatu yang menakutkan kan begitu sebenarnya? Ya, image-nya kah? Atau nuansanya kah? Atau memang kita dihantui dengan gambaran-gambaran sesuatu yang semua tentang kubur menyeramkan. Simbol-simbolnya menyeramkan semua. Ya. Ada kuntilanak lah kalau di Indonesia. Ada suster ngesot lah. Ada sinder bolong lah, macam-macam kan namanya kita. Ada genderuwo. Si manis jembatan Ancol kan gitu. Ada pocong lah, padahal kalau kita lihat hantunya orang barat itu keren-keren gitu ya, pakai jas gitu ya. Kalau hantunya kita nih kain kafannya bolong-bolong gitu ya. Jadi seolah menyeramkan gitu. Ini kan dia ada semua, Pak. Ya. Sehingga orang tidak mencintai untuk datang ke kubur untuk sekedar ziarah, untuk kemudian ingat mati, untuk mendoakan sesama. Pada perintah Nabi ala fazuruha, ziarahlah ke kubur itu. Maka dalam konteks kezuhudan, sesuatu yang membuat hati kita basah dengan kezuhudan, lisan kita basah dengan kezuhudan, fikiran kita basah dengan kezuhudan adalah unzur ila mahallatil amwat fahuwa aballul idhat. Itulah nasihat yang paling membuat bisa kita basah dalam konteks tadi itu semua. Lihatlah kepada mahattahnya, terminalnya atau mahallahnya, tempatnya para mayit. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waruya 'anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Imam Al-Hasan al-Basri, annahu qala, beliau berkata, kuntu khalfa janazatin fatba'tuha, saya pernah berjalan di belakang seorang jenazah atau sesosok jenazah, kemudian saya ikuti dia.
fatba'tuha hatta wasalu bihi ila hufratih. Sampailah tiba jenazah itu dibawa ke lubangnya, ke liang lahatnya, ke lubangnya, ke kuburnya. Fanadat imra'atun faqalat, maka berserulah seorang wanita. Dia berkata, faqalat ya ahlal qubur, ya, wahai ahli kubur, law araftum man naqala ilaikum la'azartumuhu. Qala al-Hasan fasami'tu sawtan min al-hufrah wa huwa yaqul qad wallahi nuqila ilayna bi awzarin kal jibal wa qad udhina li an akulahu hatta ya'uda ramima. Udhina li an akalahu hatta ya'uda ramima. Qala fattarabatil janazatu fawqa an-na'sh wa kharra al-Hasan maghshiyan alayhi. Seorang wanita berseru, wahai semua ahli kubur, ya, kalian tahu enggak orang yang dibawa diantarkan kepada kalian ini, dia itu siapa? Kalau kalian tahu, kalian pasti nggak betah. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, tiba-tiba saya mendengar suara dari dalam lubang kubur tadi. Ada suara mengatakan, qad wallahi nuqila ilaina bi auzarin. Sungguh yang sedang kalian antarkan kepadaku adalah orang yang dosanya banyak, kal jibal, seperti gunung. Ya. Wa qad udhina li an akalahu. Ya. Bahwa kata kubur, saya telah diberikan izin an akulahu, untuk melahapnya nanti. Jadi jasad itu belum dimasukkan, baru sampai di sisian kubur, seorang perempuan mengatakan, kalian tahu nggak orang ini yang sedang diantarkan kepada kalian untuk dimasukkan ke dalamnya, kalian tahu nggak siapa dia? Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau mendengar suara itu. Saya mendengar ada suara, qad nuqila ilaina, telah dibawa kepada kami orang yang bi auzarin kal jibal. Orang ini banyak dosa seperti gunung. Wa qad udhina li an akulah, dan saya telah mendapatkan izin dari Allah untuk memakan dan melahap orang ini. Dan tiba-tiba subhanallah, fattarabatil janazah fawqa an-na'sh, tiba-tiba jenazah yang masih ada di atas keranda itu bergoncang ya. Dan kemudian wa kharra al-Hasan maghshiyan alaihi, dan Imam Hasan Basri kemudian jatuh pingsan. Jadi subhanallah, Pak, sebelum dimasukkan saja ada fenomena ya, yang seringkali kita bisa mengambil ibrah ya. Entah ada yang kain kerandanya terbang misalnya, entah kemudian ada yang kayak ya macam-macam ya, mungkin ada ular di dalamnya atau air di dalamnya dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa melihat itu secara langsung saja, kan kita pasti punya kayak shock terapi, Pak. Dalam ingatan kita, saya menyaksikan ada orang dikuburkan begini, ada orang dikuburkan begini, ya. Bukan hanya datang untuk mengantarkan saja, bukan hanya datang untuk mendoakan saja, tapi lihat bagaimana fenomena di sekitar. Ya. Dan saya pernah menyampaikan, kalau ada kubur yang di atasnya ada beberapa hewan yang nyaman mencari makan di situ, kemudian digembala di situ gitu ya, kemudian makan rumput di situ dan seterusnya, maka tanda kubur itu penuh dengan rahmat Allah. Karena semua makhluk akan bisa mendengarkan suara yang ada di dalam kubur kecuali dua makhluk. Masih ingat siapa? Illa tsaqalain, yaitu jin dan manusia. Berarti hewan mendengar. Dan saya menyampaikan waktu itu tentang, kalau masih ingat, keledai yang ditumpangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di temboknya suku Bani Najjar, salah satu rumah di antara rumah-rumah suku Bani Najjar, yang membuat Nabi hampir terjatuh terpelanting. Keledai itu ngamuk. Kemudian Nabi bertanya, kalian tahu nggak siapa yang ada di kuburan ini? Ya, 4, 5, 6 kata Nabi begitu. Tiba-tiba ada yang datang, ya Rasul, kami kenal semua 4, 5, 6 orang ini. Mereka mati
dalam kondisi fil isyraq, dalam kondisi syirik, belum beriman, belum berislam. Jadi keledai pun bisa menyaksikan. Kalau kita datang ke kubur, lihatlah ada nggak di sekitar fenomena-fenomena itu. Jadi bukan hanya mengantarkan saja. Dan ini ibrah apa yang disampaikan Imam Hasanul Basri tadi. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma jaa fi dhaghdatil qabri ala sahibihi wa in kana salihan. Bab tentang digencetnya kubur walaupun yang masuk ke dalamnya adalah orang saleh. Riwayat Imam Nasai dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang membuat arsy-Nya Allah berguncang bergerak dan menjadikan semua pintu-pintu langit terbuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikatnya. Sungguh kubur itu akan digempetkan kemudian dilapangkan kembali walaupun yang masuknya adalah orang yang saleh. Bedanya adalah kalau orang yang kufur atau kafir, ya musyrik, munafik, fasik, itu ya dia proses menggencetnya kemudian terus menerus. Tapi kalau dia muslim, dia mukmin, proses itu pasti terjadi ya. Tapi setelah sekali langsung furrij, langsung dilapangkan lagi. Artinya semua mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian dalam kubur. Ujian pertamanya adalah soal, pertanyaan, dan ujian keduanya adalah sempitnya kubur itu, dihimpitkannya kubur kepada ahli kubur. Nah, kalau kita membayangkan itu saja jamaah sekalian, sesoleh apapun kita saja, kita ingat tentang zikrul kubur, mengingat kubur kondisi seperti itu ya, tanda petik tidak ada jaminan bebas. Kita bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid, itu udah bebas dah ya. Al-muluk kita juga nggak tahu ini sampai ke hati apa enggak. Kalau Nabi kan bilang, saya berharap al-muluk itu ada di dalam setiap hati umat saya. Laki-lakinya, perempuannya, besarnya, kecilnya, ya semua saya berharap ada al-muluk dalam hati mereka. Itu juga bisa membebaskan dari azab kubur. Ya. Kita juga meninggal belum tentu malam Jumat, belum tentu hari Jumat. Yang kalaupun malam atau hari Jumat pun belum tentu juga bebas. Ya. Artinya menggambarkan bahwa tidak ada satupun yang bisa menjamin kita bebas dari fitnah kubur, sementara sebelum masuk kubur jarang ingat. Ibaratnya ya, kita belum tentu lulus ujian tapi nggak pernah ingat tentang adanya ujian ya. Anak sekolah untuk naik kelas, dia tahu pasti ada ujian, tapi dia belum tentu lulus ujian dan belum tentu naik kelas, tapi nggak pernah ingat bahwa akan ada ujian. Apa yang akan dilakukan kalau nggak pernah ingat akan ada ujian, Pak? Ya main kerjanya. Itulah yang disebut dengan sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Karena orang yang disifati dengan yang sering main adalah orang yang tidak tahu dan tidak pernah mengingat apa yang akan terjadi di hadapannya ya. Dia isi waktu dengan kegabutannya, tanda petik, dia nggak tahu harus ngapain, ya main aja lah. Nah, itu tabiat dunia begitu ya. Taib. Berikutnya ya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna lil qabri dhaghtatan law naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad bin Mu'adz. Allahu akbar. Sesungguhnya kubur itu pasti ada himpitannya walaupun hanya sekali. Seandainya ada yang pantas untuk selamat, maka yang lebih pantas duluan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu yang disebutkan tadi, arsy-Nya Allah saja sampai berguncang, Pak. Semua pintu langit itu terbuka gara-gara Sa'ad bin Mu'adz syahid.
dalam perang Khandaq. Beliau bukan hanya disaksikan oleh 70.000 malaikat, bahkan dimandikan oleh para bidadari dan jenazahnya dibawain juga sama para malaikat. Sehingga salah seorang sahabat mengaku, ketika aku sedang membawa jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, aku terasa ringan dan aku adukan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi mengatakan yang ikut membawanya adalah para malaikat. Bayangin, jasadnya dimandikan bidadari, kemudian dibawa, dianterin sama malaikat, pintu langit semua terbuka, arsy Allah berguncang, pun mendapatkan himpitan. Ya. Kita belum tentu dimandikan bidadari, belum tentu gara-gara kita meninggal dunia pintu langit terbuka, mustahil juga. Ngapain terbuka buat kita? Kita bukan siapa-siapa kan itu. Kita bukan wali, paling wali murid sama wali kelas saja kita ini. Ya. Boro-boro Nabi, boro-boro sahabatnya dan seterusnya. Apalagi arsy Allah sampai berguncang, apalagi kemudian disolatkan malaikat di bawah, mustahil. Ya. Terlalu banyaklah kesalahan dan dosa kita ini. Tapi dalam kondisi kita tahu begitu saja misalnya, terus jarang ingat kubur, padahal selamat aja belum tentu gitu. Kan anomali jadinya. Ya. Sesuatu yang ironi gitu. Ini gimana sih? Kan gitu ya. Emang udah siap kan gitu. Ingat, kubur itu ada daghtanya, ada himpitannya, walaupun cuma sekali. Daghta itu marrah, lil marrah, walaupun hanya satu kali. Tapi subhanallah, sekalinya kubur menghimpit kan, na'udzubillah juga. Ya. Baik. Berikutnya adalah ma ujira min daghtatil qabri ahadun wala Sa'ad bin Mu'adz. Tidak selamat dari himpitan kubur seorang pun walaupun Sa'ad bin Mu'adz. Alladzi min dilun min manadilihi khairun minad dunya wa ma fiha. Yang bahkan Sa'ad bin Mu'adz punya keutamaan, sapu tangannya beliau lebih mulia di sisi Allah daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Kalau sapu tangan kita, bekas ingus kita palingnya. Ini sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz lebih mulia. Khair minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan seluruh isinya. Itu saja masih kena. Ya, subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, dari Nafi' beliau berkata, laqad balaghani annahu syahida janazata Sa'ad bin Mu'adz 70,000 malak lam yanzilu ila al-ardi qat. Ya. Kata Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nafi', beliau berkata bahwa telah sampai kepada aku informasi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan jenazah Sa'ad bin Mu'adz itu dihadiri oleh 70,000 malak. Ya. 70.000 malaikat lam yanzilu ila al-ardi qat, yang mereka menanti Sa'ad bin Mu'adz di langit semua, tidak ada satupun yang turun ke bumi. Ini riwayat yang lain. Kalau yang tadi ada yang ikut membawa jenazahnya. Walaqad balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad dumma sahibukum fil qabri dhammatan. Sungguh saudara kalian, sahabat kalian di dalam kuburnya akan dihimpit dengan satu kali himpitan. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Fa in kuntu la ara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ahadan u'fiya min adzabil qabri la ufiya minhu Sa'ad bin Mu'adz laqad dumma fihi dhammah. Kalau saya boleh berpendapat, seandainya ada satu orang yang bisa dimaafkan dari azab kubur atau himpitan kubur, maka saya akan pastikan yang paling berhak mendapatkan maaf dan pembebasan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi sayang, kata Nabi, beliau juga kena himpitan, satu kali himpitan. Ini hadis-hadis yang menguatkan sesoleh itu beliau, sebaik itu beliau. Ya, luar biasanya, Masya Allah, dalam perang Khandaq luar biasa pengorbanan beliau. Kepala suku Aus yang mengislamkan satu suku Aus, karena beliaulah yang membawa Islam ke sukunya setelah mendapatkan Islam dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau dakwah ke kampungnya, masuk Islam semua suku Aus itu. Tapi subhanallah, ya, juga mendapatkan hal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Taib, sampai di sini ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, halaman 429. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.